Saudara, aksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tengah menjadi sorotan, khususnya kebijakan dia dalam sektor pendidikan. Berbagai kebijakan dikeluarkan seperti larangan studi tur hingga wisuda berbayar di sekolah. Bahkan politisi Partai Gerindra ini akan mengirimkan siswa yang bandel ke barak militer untuk dilakukan pembinaan. Beragam kebijakan ini pun menjadi perhatian banyak pihak. Pro dan kontra pun muncul terkait program Deddy Mulyadi ini. Salah satu yang menentang kebijakan Deddy Mulyadi ini adalah Aura Cinta, seorang remaja yang baru lulus sekolah menengah atas. Ia juga merupakan warga yang rumahnya kena gusur karena berdiri di bantaran kali. Saat audiensi, Deddy Mulyadi dan Aura Cinta ini sempat berdebat terkait kebijakan Deddy yang melarang sekolah menggelar wisuda. Menurut Aura, pelarangan wisuda ini membuat para siswa akan kehilangan kenangan perpisahan sebelum kelulusan. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Iya, membebani, Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak, kan ada juga lulusan yang cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, oke. Kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Yes. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir, ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Tentunya bukan tanpa alasan, Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan melarang sekolah menggelar wisuda. Deddy Mulyadi membuat aturan ini demi menurunkan beban pengeluaran orang tua untuk biaya anaknya. Deddy menegaskan orang tua tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk sekolah anaknya karena biaya sekolah telah digratiskan. Bapak namanya siapa? Pak. Itu Pak. Coba dibawa orangnya, Pak. Dibawa orangnya, Saya Pak. bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa dicicil. Iya, membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hebat. Tapi kalau sekolahnya ada outclass, pakai jaket, pulang sekolahnya motoran, orang tuanya rumah aja nggak punya, digusur nangis-nangis. Tentunya perdebatan Aura Cinta dan Deddy Mulyadi ini pun muncul di media sosial dan banyak mendapat reaksi dari warganet. Namun sayang, reaksi warganet dinilai oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menjatuhkan dan membuli remaja tersebut. Ono Surono bilang remaja tersebut harusnya mendapat apresiasi karena berani mengkritisi kebijakan Deddy Mulyadi yang melarang sekolah menggelar wisuda. Saya sih merespon positif ya. Jadi ada anak muda umurnya 16-17 tahun sudah bisa menyampaikan permasalahan rakyat di media sosialnya, di mana yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemimpinnya. Nah, sehingga sangat normatif menurut saya. Ya, sangat normatif dan perlu diapresiasi karena jarang sekali anak seumur itu bisa menyampaikan dengan sangat terbuka dan sangat cerdas. Jadi harus kita apresiasi bahwa ini adalah bibit-bibit nih pemimpin bangsa ke depan. Selain melarang pelaksanaan wisuda, Deddy Mulyadi juga melarang sekolah mengadakan studi tur. Menurut Deddy, faktor keselamatan siswa merupakan pertimbangan utama. Pasalnya, akhir-akhir ini kecelakaan rombongan studi tur sering kali terjadi. Dan itulah kenapa Deddy berkeras untuk melarang sekolah menggelar studi tur ke luar Jawa Barat. Selain faktor yang mengutamakan keselamatan siswa, larangan studi tur ini juga untuk meringankan beban orang tua siswa.
Bayangkan saja saudara, seorang siswa dipatok harga 5 sampai 6 juta rupiah oleh sekolah untuk studi tur dari Bekasi ke Bali. Itu hanya untuk satu orang anak. Bagaimana jika satu keluarga memiliki anak yang ingin studi tur dan wisuda? Tak heran jika seorang ibu di Bekasi sampai mengadu ke Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Karya pembaruan kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang studi tur? Harus bayarnya berapa? Bayar estimasi selama 3 tahun kami diwajibkan membayar 150.000 selama 3 tahun. Iuran. Jadi totalnya berapa? Jadi sama SPP-nya 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya. Oke, berapa? Total semua biaya untuk ke Bali itu kalau nggak salah estimasi 5 juta sampai 6 juta. Oke. Selain masalah ekonomi, faktor keamanan menjadi pertimbangan lain bagi Deddy melarang studi tur yang dilakukan sekolah-sekolah di Jawa Barat. Deddy menyinggung kecelakaan SMK di Depok yang melakukan studi tur yang berujung tewasnya 11 siswa. Kecelakaan tersebut jadi pelajaran agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bahkan Deddy Mulyadi tak segan untuk mencopot kepala sekolah yang tetap membolehkan diadakannya studi tur. Pencopotan itu dilakukan Deddy sesaat setelah ia dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat. Mengeluarkan perintah untuk melakukan nonaktif pada kepala sekolah di salah satu kepala sekolah di Depok karena siswanya pergi ke Bali. Padahal sudah ada surat edaran PJ Gubernur yang melarang anak-anak sekolah itu bepergian, pelesir di luar Provinsi Jawa Barat. Kemudian saudara, ada juga langkah Deddy Mulyadi menertibkan siswa atau pelajar di Jawa Barat. Deddy Mulyadi mewacanakan pemberlakuan pendidikan militer bagi siswa-siswi SMA sederajat yang bermasalah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengatasi kenakalan remaja yang selama ini dinilai belum terselesaikan. Ada 3 kategori siswa yang akan dikirim untuk mengikuti pendidikan militer. Yang pertama, siswa atau remaja yang sulit dibina. Kedua, siswa terindikasi terlibat pergaulan bebas. Dan yang ketiga, siswa yang terlibat tindakan kriminal. Bagi anak-anak yang orang tuanya sudah merasa tidak mampu lagi membimbing, pendidikan militer akan menjadi kewajiban. Namun, Deddy Mulyadi memastikan dikirim ke barak bukan menjalankan pendidikan militer, melainkan untuk mengubah pola hidup dan mereka tetap mendapatkan haknya sebagai pelajar. Mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMPA, SMA-B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Satu, misalnya jam tidurnya harus jam 8, itu kan susah tuh. Kalau di rumah nggak bisa. Dan tidak ada pelatihan militer. Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan, bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar. Tetap belajar di sekolah, tetap belajar, mereka tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar, gurunya mengajar di sekolah. Cuman bedanya mereka melaksanakan kegiatan itu di areal komplek militer atau Polri. Nanti ada ruang kelasnya, nanti ada guru yang dari sekolah di mana dia asal untuk berkunjung, nggak ada problem apapun. Wacana Deddy Mulyadi ini tentu mendapatkan respons dari banyak pihak. Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKB, lalu Hadrian Irvani merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini. Lalu menilai kebijakan tersebut baik namun perlu dikoordinasikan dengan semua pihak. Selain koordinasi, kajian lebih dalam diperlukan agar mereka yang selesai menjalani pendidikan di barak militer tidak kembali membuat masalah. Bagus, merubah anak-anak nakal menjadi anak-anak baik, kan itu. Tapi yang perlu dipertegas adalah kategori nakalnya ini apa? Apakah dia pecandu narkoba? Apakah hanya geng motor? Apakah dia pecandu judi online? Atau seperti apa? Ini harus dikategorikan. Kalau ternyata di Jawa Barat sudah tidak mampu memaksimalkan guru BK, guru BP sehingga kemudian membutuhkan tentara, membutuhkan TNI untuk melakukan itu, sah-sah saja. Selama semua harus melalui kajian, didiskusikan dengan baik agar nanti outputnya jelas. Jangan sampai nanti keluar dari barak 6 bulan kembali lagi seperti itu.
Nah, seperti dua remaja yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama di Purwakarta ini, saudara, di mana dua remaja ini ditangkap polisi karena telah melakukan tindakan kriminal, yakni menganiaya kakeknya hingga kritis. Ya, remaja-remaja yang berani melakukan tindakan kriminal harus siap menerima akibatnya. Ketua Dewan Pendidikan Purwakarta, Agus Marzuki, menyebut sejumlah pihak telah berkoordinasi dengan TNI untuk membina pendidikan karakter siswa bermasalah. Pembinaan pendidikan karakter oleh TNI di Purwakarta ini akan dimulai pada awal Mei mendatang. MOU-nya dengan Resimen Armet. Itu nanti anak-anak di pelatihan tentang pendidikan karakter, ya. Ini anak-anak yang terindikasi, yang sudah masuk ke ranah-ranah mengkhawatirkan di setiap sekolah. Nanti ibu bapak jangan kaget kalau anaknya masuk di pelatihan sana. Ini demi apa? Demi pendidikan ke depan. Kemungkinan tanggal 1, tanggal 2 sudah mulai ada pelatihan untuk anak-anak, pelatihan pendidikan karakter di Purwakarta. Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi juga perlu memperhatikan terkait kesiapan keluarga dalam mengatasi siswa bermasalah ini agar usai mengikuti pendidikan karakter di barak militer. Pendekatan lebih komprehensif, ada pendekatan psikologi, ada pendekatan kedisiplinan melalui militer dan sebagainya. Tapi itu tidak cukup gitu ya. Dan harus juga diperhatikan soal pendidikannya juga gitu ya. Jangan sampai anak-anak kita dengan situasi itu hak-hak lainnya terabaikan. Nah, oleh sebab itu saya kira ini harus dilihat lebih utuh ya problemnya, dan termasuk juga tadi keluarga harus disiapkan juga gitu ya. Tak hanya sampai di situ saja kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Deddy juga melarang siswa membawa sepeda motor ke sekolah. Lagi-lagi keselamatan siswa dan menghindari dari pengaruh tindak kriminal menjadi salah satu perhatian dari Deddy Mulyadi. Bukan mikro. Pak Deddy, tidak ada orang mikro Pak Deddy. Tuh. Mikro guys. Bak gayung bersambut sejumlah pelajar di Panawangan langsung jalan kaki ke sekolah. Dalam video yang diunggah di akun Instagram Deddy Mulyadi, para pelajar ini berjalan sambil menyapa Gubernur Jawa Barat tersebut. Ada pula siswa yang mengeluh ketika jalan kaki ke sekolah. Ya saudara, para pelajar yang videonya viral itu kemudian bertemu dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mereka ngobrol santai dan bercanda tentang keluhan larangan siswa ke sekolah membawa motor. Kamu kenapa jalan kaki bawa nama saya? Kalau dibilang Pak Gubernur suka naik sih ya penontonnya. Enggak, kan niatnya iseng dong. Iseng gimana? Iseng karena ada himbauan. Himbauan untuk jalan kaki ke sekolah, iya, atau naik sepeda. Iya. Bagi mereka yang jaraknya masih bisa ditempuh dengan jalan kaki dan bersepeda. Kalau jaraknya tidak bisa ditempuh jalan kaki dan bersepeda, diantar saja. Tapi kan bisa begini, jaraknya berapa? Jaraknya perjalanannya adalah 1 jam. Nggak apa-apa diantar pakai motor, tidak disampai ke lokasi. Misalnya ada jarak 200-300 meter menuju sekolah, turun di situ jalan kaki. Ya saudara, dari hal ini tentunya setiap kebijakan pasti menuai pro dan kontra. Namun, kalau kebijakan dilakukan demi meringankan beban warga, kenapa tidak? Langkah Deddy Mulyadi untuk menerapkan kebijakan ini harus mendapat dukungan banyak pihak agar remaja di Jawa Barat terhindar dari tindak kriminal dan menjadi remaja yang juara.